Kalau dilihat dari openingnya, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Nah, pasti penasaran. Yuk, jangan lupa nonton podcastnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat The Prince. Kembali lagi pada podcast kali ini. Saya Judi Juwita dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Halo teman-teman, saya Ine Zahira yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah Ju, kira-kira topik hari ini tentang apa ya? Oh, tenang aja Nay, karena pada podcast kali ini kita sudah ada kedatangan dua narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Kak Agung dan Kak Sela dari UKM Seni Tari. Nah teman-teman, di sini teman-teman kan udah tahu ini Kak Agung dan Kak Sela. Di sini kita mau minta Kak Sela dan Kak Agung untuk memperkenalkan diri lebih detail lagi ya teman-teman. Untuk teman-teman memperkenalkan ya. Boleh Kak Sela sama Kak Agung kenalin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Rusmana. Saya dari Prodi PTIK untuk semester 2. Di sini saya sebagai anggota UKM Seni Tari. Perkenalkan, nama saya Marcella Onagevanya S. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 dan saya sebagai ketua UKM. Terima kasih untuk Kak Agung dan Kak Sela udah memperkenalkan diri. Di sini teman-teman berarti udah kenal dong siapa dua narasumber dari UKM Seni Tari ini. Nah Kak, di sini kan ada beberapa teman-teman yang belum tahu tentang UKM Seni Tari. Boleh Kakak jelasin tentang UKM Seni Tari itu sendiri? Iya, boleh Kak Agung atau Kak Sela. Jadi UKM Seni Tari ini adalah UKM yang terbentuk dari keinginan mahasiswa yang ada di sini. Karena di sini kan awalnya nggak ada UKM Seni Tari kan, jadi terbentuklah dari UKM Seni Tari itu. Dan buat informasi awal ya, sebenarnya sekarang bukan UKM Seni Tari, tapi namanya UKM Kesenian. Karena UKM Kesenian itu mencakup degung dengan tari. Itu jadi kayak apa namanya? Gak mungkin dong ada penari tapi nggak ada pemusiknya. Ya jadi kita satuin, jadi namanya UKM Kesenian. Nah, kalau tadi udah dijelasin tentang UKM-nya sendiri, sekarang asal-usul UKM-nya Kak, dari mulai dibentuknya sampai saat ini gimana tuh Kak? Asal-usulnya kalau boleh tahu, boleh diceritakan, boleh dari Kak Agung dulu atau Kak Sela dulu, silakan. Kalau dari Kak Agung dulu, saya semester 2 Kak, jadi cuma semester 4 dulu. Iya boleh. Asal-usulnya sebenarnya karena awal tuh di kampus ini nggak ada UKM Persenian. Iya, cuma adanya baru degung doang. Terus akhirnya saya mengajukan untuk bikin UKM Seni Tari kayak gitu. Jadi akhirnya digabunglah degung dan tari, dinamakan jadi UKM Kesenian. Oh, kadang. Biar ini sih kayaknya biar apa namanya, sekarang kan era modern kan, gak mungkin dong kayak mahasiswa sekarang juga harus ke modern juga kan, kita juga harus tahu tradisional kita di sini juga kan. Jadi lebih ke kayak gitu tuh. Jadi apa namanya, adanya UKM seni tradisional itu, UKM kesenian itu buat orang-orang yang suka sama tradisional. Iya, bahkan hobi. Iya, untuk melestarikan budaya juga kan ya, kayak apalagi kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak misalkan mau yang modern masuk ke tradisional, yang tradisional masuk ke modern juga nggak apa-apa kan, sama aja ada di lingkungan kesenian kan. Kalau tadi Kak Sela menyebutkan tadi Kak Sela yang ngajuin UKM tari ya dari awalnya itu. Betul. Nah, kalau pas pengajuannya itu ada kendala nggak sih Kak? Pasti ya, apalagi kayak warek dan sebagainya macam itu ada susah buat nembus gitu kan. Ya butuh ini sih berkali-kali buat bisa di ACC dan akhirnya syukurlah di ACC. Kalau boleh tahu Kak, UKM Seni Tari itu dari tahun berapa Kak? UKM Persenian dari tahun berapa terbentuknya? Masuk tahun berapa ya? Aku masuk tahun 2024. 2004. Tahun kemarin? lalu ya, Iya, tahun kemarin. Berarti 2 tahun. Apa 2 tahun yang lalu? Ya, 2 tahun sebelum. 2022 berarti. Iya dari 2022. Oh 2022, sekarang 2025 berarti udah cukup lama ya, 3 tahun. Iya. Nah Kak, bisa
dijelasin nggak sih Kak, kalau di UKM Seni Tari itu kan ada struktur tuh Kak. Nah di sini teman-teman pasti mau tahu dong Kak, siapa pembinanya, siapa ketuanya, siapa wakilnya, dan siapa aja anggotanya. Boleh Kakak jelasin? Kalau pembina sebenarnya ada dua kita pembinanya, karena kan ada dua ini kan bidang gitu. Nah kalau buat di Degung itu pembinanya Pak Edi. Nah kalau buat di tari pembinanya itu Bu Ratri. Kalau struktur yang di Degung mungkin bakal sama Kak Agung ya. Kalau struktur di tari aku sebagai ketuanya dan Kak Agung ini ketua umum, jadi dia megang dua bidang. Oh Degung sama Degung sama tari. Boleh Kak Agung? Oh saya. Ya, kalau dari Degung itu ada Kak Manda, itu dari prodi PKSD, itu yang jadi ketuanya, sama sekretarisnya itu ada Kanoni kalau di sana. Cuma di sini saya dijadikan ketua umum nih. Megang dua-duanya antara Degung sama tari. Kalau ketua umum itu kan pasti mempunyai keluh kesah ya Kak ya, kayak kendala. Nah pada Kak Agung ini apa sih Kak kendala Kak Agung pada UKM persenian ini? Apalagi kan memegang langsung dua bidang ya, ada kesenian dan Degung. Kalau kendala sih paling antara menyesuaikan semua jadwalnya ya, kan setiap prodi kan beda-beda jadwal ya. Ada yang jadwalnya hari ini nggak bisa, hari ini nggak bisa, yang tadinya dijadwalkan seminggu 2 kali, lama-kelamaan jadi seminggu sekali. Jadi paling susahnya itu ya menyamakan jadwalnya itu. Jadi masalahnya di jadwal ya paling utamanya ya, karena Iya. beda-beda. Nah kemudian cara menanganinya Kak gimana? Voting. Oh voting. Ya, voting. Voting kalau yang voting nggak bisa ya udah, yang mau latihan yang enggak ya udah. Gitu. Kalau untuk pada saat ini pada UKM persenian udah ada berapa anggota Kak? Anggotanya ada berapa? Dari Degung apa dari Dua-duanya. Dua-duanya. Total semuanya kalau Degung sama tari sekitaran 35-40. Banyak ya lumayan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Kak, Kakak boleh cerita-ceritain nggak sih Kak tentang keseruan Kakak selama ada di UKM kesenian? Seru banget. Seru banget. Harus join sih buat maba-maba. Itu. Ya keseruannya sih banyak sih, kayak misalkan yang jadwal latihannya nggak sesuai, kayak misalkan dadakan hari ini harus latihan, kan ada acara, deadline segala macem, atau tiba-tiba udah ngumpul gak jadi latihan, kayak gitu. Keseruannya kayak gitu, kayak berubah-ubah jadwal tuh. Iya. Paling seru sih sebenarnya. Terus juga kita tuh belajar ini juga nggak sih Kak, beauty class buat bisa. Iya, untuk yang tari. Jadi kalau misalkan kita tampil ya udah bisa gitu. Terus kita belajar Masang kain sendiri. Iya, masang kain. Cara masang kain sendiri. Jadi nggak cuma monoton gitu, cuma lari doang. Karena di UKM kesenian ya, ini khusus kesenian dulu ya. Untuk tari dulu ya. Kalau di tari itu kan ada yang namanya tari laki-laki, ada yang namanya tari perempuan kan. Otomatis cara berpakaian kostumnya juga berbeda kan. Nah, cara bermake upnya juga berbeda kan. Seperti itu. Itu berarti laki-lakinya juga belajar untuk merias muka sendiri. Aku juga make up. Iya, harus belajar. Berarti belajar make upnya itu pada saat latihan Kak, dadanya atau beda lagi di luar Gini, latihan? konsepnya kalau di UKM tari ya, kalau di kita punya projectnya 3 bulan sekali itu satu tarian. Jadi satu tarian itu kalau kitanya udah bisa, anak-anak udah mengerti gerak polanya apa segala macam, menyetarakan dengan suara musiknya apa segala macam, baru kita belajar buat make upnya. Ditarget lah gitu. Target. Jadi 3 bulan dulu untuk belajar tarinya dulu, baru make up, kostum segala macam. Jadi biar yang ikut UKM tari itu keluar dari sini ilmunya bermanfaat gitu. Apalagi misalkan ada job-job di luar kayak ada pengantin apa segala macam, itu kan dipakai kan. Kalau tadi ada membahas tentang target ya Kak, target dari make up, terus kemudian latihan tari, Degung gitu ya Kak. Ada kendala nggak sih Kak, kayak misalkan pada saat latihan nih Kak, kayak misalkan kayak kurang hafal atau kurang lengkap nih, jadi membuat kendala. Jadi kan latihannya ini kan menyesuaikan jadwal orang-orang ya, beda-beda gitu Kak. Kemungkinan kan ada kadang hari sedikit orang yang masuknya gitu, kadang banyak juga. Itu kendala nggak Kak menurut Kak Agung dan Kak Sela?
Enggak sih, karena kalau misalkan kita nunggu banyak orang gitu jalan kan, jadi seadanya aja. Kalau misalkan hari itu datangnya segitu, ya udah tinggal yang lainnya ntar ngikutin belajar bareng kayak gitu sih. Kecuali untuk degung ya, kalau degung itu harus banyak orangnya. Karena ya kecuali degung mau dikasih musik baru, otomatis harus ada yang ngebibit, namanya ngebibit. Jadi ngebibit itu yang ngapalin lagunya dulu. Jadi misalkan yang ngapalin lagunya udah selesai baru bisa digabung. Tapi misalkan langsung semua tanpa ada yang itu tuh susah nanti, gak sinkron jadinya. Dari banyaknya kegiatan nih Kak yang udah pernah dilaksanain, menurut Kak Sela sama Kak Agung nih, kegiatan mana sih yang ini banget, yang seru, yang tertarik, yang berkesan banget, yang paling disukai lah pokoknya? Kalau menurut Agung ya, kemarin Apa tuh Kak? Boleh tahu? Kejar-kejaran. Kemarin nggak paling berkesan kemarin. Udah latihan jarang, sekali ketemu, ada beberapa kayak misalkan kita ada yang ketemu nih bisa, yang lainnya nggak bisa, yang lainnya bisa, kitanya nggak bisa, itu kan mepet kan waktunya kan. Terus giliran pas hari hanya acaranya jam berapa, pentasnya jam berapa, itu segala macam pokoknya. Di situ kan mulai panik kan segala macam, kayak udah diteleponin sana sini cepetan ini segala macam. Tapi ya itu jadi apa namanya, jadi semangat, jadi kayak oh ya udah kayak gini nih ya usah cepetan gitu. Walaupun tergesa-gesa ya yang penting. Tapi untungnya alhamdulillahnya acaranya sukses, lancar. Kalau KM persenian itu kan dibagi dua bidang ya Kak, ada degung sama tari. Nah itu untuk latihannya kan berbeda tuh Kak. Nah apakah ada latihan yang dibarengin juga Kak? Lebih sering latihan sendiri atau latihan yang barengan gitu? Kalau untuk saat ini ya, untuk saat itu masih sendiri-sendiri sih. Cuma dari Agung sendiri udah ngajuin sih ke semua pembinanya, maksudnya kedua pembinanya tuh biar disatuin gitu. Ada satu hari yang harus disatuin antara penari dan gamelannya. Masa iya ada gamelan, penarinya nggak ada penari, gamelannya nggak ada, kan nggak gitu ya. Jadi biar ada semangat bareng-barengnya gitu. Soalnya Agung juga orang seni sih, jadi tahu tuh rasanya kalau misalkan nari nggak ada gamelan tuh, atau nggak gamelan nggak ada penari tuh hampa gitu, tidak kurang. Ada yang kurang. Iya jadi seperti itu. Tapi ada latihan yang barengin juga gitu. Untuk saat ini mah belum, tapi rencananya tuh ada mau coming soon. Kita harus kasih tahu nggak sih nama UKM kita, kan ganti tuh. Nah iya. Oh ada pergantian nama, Ada. boleh Iya. Kak di-spill? Iya, di-spill. Apa tuh Kak? Apa tuh Pasti nama penasaran nih teman-teman juga. Kemarin kan namanya cuma UKM Seni Tari kan. Iya. Nah sekarang namanya UKM Suara Tala Caruban. Suara Tala Cirebon. Caruban. Ada kepanjangannya tuh. Ya boleh Kak. Bukan kepanjangan, Kepanjangan. lebih ke artinya. Iya. Kalau suara Tala Caruban, suara itu kan suara berarti kan gending ada di gamelan kan. Berarti kalau talanya itu ada di penarinya, artinya dari penari itu dari bahasa Sanskertanya. Kalau caruban kita nggak boleh dikasih Cirebon. Cirebon kan awalnya namanya caruban kan. Caruban itu campuran. Jadi ya campuran antara seni tari dan seni degung. Kalau untuk namanya sendiri Kak itu tuh diobrolin bareng-bareng atau ada yang nyetusin? Diobrolin sih pasti. Pasti bertukar ide ya, Iya. pikiran. Yang namanya UKM ya nggak bisa satu ide jalan sendiri gitu. Harus ada ide yang lain sebenarnya. Diobrolin. Kita juga nggak nutup kemungkinan buat yang lain punya ide, silakan diapresiasi aja gitu. Kak, UKM Seni Tari ini Kak, ada karakternya sendiri nggak sih Kak yang bisa membedakan dari UKM-UKM lainnya? Kalau untuk saat ini ya, setahunya Agung, di UKM yang lain tuh jarang ada UKM yang maksudnya kayak degung pemainnya sendiri. Kalau tari pemainnya sendiri. Kalau di setahu Agung ya di kampus-kampus yang lain tuh ya degung ngambilnya dari orang lain, dari luar kampus gitu tuh, bukan dari orang sendiri gitu. Tapi kan di sini kan yang nabuh ke degungnya mahasiswanya sendiri, yang narinya juga mahasiswanya sendiri kan. Jadi yang mungkin membedakan itu kali. Soalnya di kampus-kampus yang lain juga kayak adanya degungnya aja, tarinya aja gitu. Terus juga harusnya kalau UKM kesenian tuh menyakup semuanya sih, kayak tari, degung sama dance tuh jadi satu harusnya. Cuma kan di sini beda-beda gitu. Oh, dance bisa ya? Iya bisa.
harusnya satu rumah. Iya. Untuk membangun solidaritas Kak di antara dua bidang ini itu gimana Kak? Gosip. Iya sih, Gosip. gosip. Semuanya ya. Gosip itu paling menyatukan segalanya. Kalau ada terus kata, tau gak sih? Iya, tau gak sih? Aduh, iya. Kita nari orang gosip di balik bohong, bubu segala macam. Nari Tapi 50%. kira tahu nggak sih? Ngumpul. Itu kan bisa kita dapat. Jadi walaupun dibagi menjadi dua bidang tidak menjadi alasan Enggak. untuk nanti tetap solid gitu. Ya, terus. Yang penting sih komunikasi sih itu Iya, penting ya. komunikasi. Soalnya kalau komunikasinya udah nggak jalan, susah nantinya. Untuk menarik teman-teman nih Kak, untuk latihan itu gimana Kak? Kayak mengajak teman-teman yang mau ikut gabung atau pas mau latihan juga diajakin teman-temannya itu gimana Kak? Maksudnya gimana? Kayak terkendala nggak sih kayak ngajakin teman-teman buat latihan atau buat gabung sendiri gitu? Itu mah biasanya kemauan mahasiswanya ya, karena kan open recruit gitu kan pada. Open recruit. Kayak gitu. Tapi kita di kesenian sekarang ya untuk sekarang kayak apa namanya sistem seleksi tuh. Jadi dalam 3 kali nggak hadir ya dikat Iya. itu. Kita juga nggak mau kayak misalkan punya anggota masuk grup, udah cuma masuk grup doang, Iya, tapi tapi nggak nggak ada aktif effort gitu ya. jangan buat apa? Iya Cut. benar. Iya, kita nggak butuh apa Iya. ya, cuma yang numpang nama gitu. Iya. Giliran ada acara besar dia join gitu. Lebih baik kita sedikit tapi jalan Iya. daripada Daripada- banyak kader. Iya, daripada jadi kendala ya Kak. Dan nanya kapan latihannya tah? Oh. Iya Kak. Untuk jadwal latihannya itu kapan sih Kak? Setiap hari apa dan Ini untuk seminggu berapa dua-duanya kali? apa? Iya Salah boleh satunya? banyak Kak. Boleh dari Degung dulu, boleh seni tari Iya, dulu Degung. Kak. Kalau Degung tuh setiap hari Kamis untuk saat ini. Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Dari jam tergantung Pak Edi nggak sih? Tergantung. Iya. Biasanya mintanya jam 2. Biasanya minta jam Sampai 2 jam? sampai jam 4. 4. Itu Degung. Untuk tarinya Mbak, silakan. Kalau tari kita 2 kali, Senin sama Kamis, jam 4 sampai jam 5. Ya, juga. Senin sampai Kamis. Iya. Enggak Senin sampai Kamis, Senin dan Ah, Kamis. Iya. sampai Kamis. Iya. Kalau Senin sampai Kamis capek. Iya. Ya, mohon maaf, Bener jadi nggak? gitu maksudnya. Iya. Kalau Senin sampai Kamis capek, nanti ngejobnya nggak bisa. Udahlah, join aja udah, biar ngerasain. Pengen sih gini deh, kayak UKM kesenian itu tuh bisa ikut andil dalam acara-acara di luar juga, entah itu acara formal, entah itu acara informal juga bisa. Misalkan kayak acara di mapak pengantin itu kan informal kan, itu kan kalau ikut ke sana juga UKM juga yang bawa namanya, rezeki juga buat mereka yang ikut juga gitu. Pengennya dari aku pribadi sih kayak gitu, makanya kalau latihan dipaksa buat latihan tuh ya agar bisa gitu tuh. Jadi ilmu yang kita salurin tuh nggak sia-sia gitu tuh. Iya, nggak nyampe cuma di situ doang gitu tuh. Sedangkan kesenian itu kan ilmu yang nggak pernah mati ya. Dari zaman dulu juga kan masih ada kan. Itu juga salah satu penyebaran dari syiar agama juga kan. Lewat kesenian kan. Makanya pengen pribadi aku nggak kayak gitu. Berarti masih planning ya Kak itu? Masih planning. Sempet sih dari pribadi aku tuh pernah ngajakin pas ini mah cerita ya tuh ya. Iya, boleh. Apa kan? Iya. Boleh. Ini mah cerita pas tanggal 8 kemarin tuh kan ada job ajak 2 anak UKM tari, tapi ya bukan rezekinya jadi di cancel, jadi nggak jadi, sempet nggak jadi. Sama tanggal 22 juga sama itu juga sempat di cancel, nggak jadi. Gitu. Berarti udah sempat ada yang mau tuh ya, tapi Udah. di cancel. Udah sama. Ya seperti itu. Ya udah bilang sih ke anak-anak juga minta maaf kan, barangkali bukan rezekinya gitu. Ya anak-anak juga ngerti. Selain UKM seni tari Kak, Kak Sela sama Kak Agung ikut UKM apa lagi di IPB? Aku. Ya, boleh ya, siapa dulu? Aku ikut ini, himanya prodi aku, IISI. Udah mau keluar sih. Iya guys, udah sih itu doang.
Kalau kamu Untuk Agung, Baru di kesenian aja sih. Iya, baru kesenian aja. kalau Kak Sela kan ikut 2 ya, UKM sama HIMA. Itu gimana Kak cara bagi waktunya nih? untuk mengatur waktu. Iya, pasti kan bakal ada Biar jadwal yang bentrok gitu tuh, Kak. bentrok, bener banget. Gimana ya, soalnya hima aku juga nggak begitu banyak acara gitu, jadi lebih ke tari sih, jarang gitu acaranya, jadi gampang atur waktunya. Kak, boleh disampaikan harapan kedepannya untuk UKM kesenian? Lebih ke ini sih, ke untuk anggota pribadi ya, minta tolong nih. Kalau misalkan ikut UKM kesenian, kalau misalkan ikut UKM kesenian, yang bener ikutnya. Iya, jangan sekali doang Jangan sekali latihannya. doang latihan. Lama lagi. Iya, sekali doang latihan giliran pentas, Betul. nanti giliran gak diajak. Ya, ternyata Gimana sih? Iya. Iya, aku mau nggak diajak. Ini untuk UKM pribadi ya, ini untuk pribadi harapannya. Jadi Kak, luapkan saja. iya, jadi maksudnya harapan kedepannya ya biar UKM maju juga, anggota-anggotanya juga benar-benar aktif gitu tuh. Kita juga ada rencana kayak misalkan collab sama UKM-UKM yang lain, ada kesenian yang lain gitu kan, enak kan jalan-jalan segala macam. Boleh nih sama kayak ini. The Prim. Iya. Boleh tuh sama The Bagus. Prim sekalian. Iya, bener. Iya. Boleh nih. Kalau misalkan itu, soalnya pribadi aku sendiri kan punya teman yang ada di kampus lain kan, otomatis juga kan ada komunikasinya juga kan. Kapan nih gue mau bareng, nari bareng apa segala macem. Itu kan sesuatu yang buat kita juga seneng gak sih? Ya kayak misalkan, oh iya nih mau collab nih sama kampus yang lain gitu tuh. Itu kan bagus, pengen sih kayak gitu harapannya. Harapannya sih ini satu, latihan. Udah cukup, latihan yang rajin. Iya sih, Bagus. benar. Makin terkenal juga nggak? Biar makin terkenal. Iya lah, makin terkenal lah. UKM Seni Tari dari Iya, kan. Institut Prima Bangsa ya. Ah. Kita kan lagi menuju. Iya. Kalau untuk pelatihannya Kak itu ada pelatihnya atau tidak? Ada. Ada pelatihnya. Ada pelatih. Ketua kita. Aku sendiri lagi. Itu di double job ya. Jadi ketuanya jadi pelatihnya. Biar gak bayar, biar gak bayar iya, pelatih, iya. biar gak bayar Dan pelatih. menghemat ya. Sama tadi juga ada rencana buat kita join ke sanggar sih. Aku kan di sanggar kan, kayak anak-anak di sini tuh ikut latihan di sanggar. Jadi biar barangkali sanggar butuh penari, kita bisa minta ke sini. Iya. Gitu. Bener gak? Ya biar makin banyak job gitu. Iya, ya. nah itu job. Bagus. Makanya kemarin ayo main ke sanggar, pengen ngaduin juga ada jadwal kayak sebulan sekali ke sanggar, biasanya join terus segala macam. Jadi biar anak-anak UKM di sini tuh tahu, oh di sanggar tuh latihannya kayak gini nih. Oh anak-anak yang kecil-kecil aja yang segini-gini aja kan latihannya terus itu kan bisa. Enggak segitu juga. Iya. Iya, anak TK yang di Grondong itu. Ya, kan segitu Udah kan. belajar tari ya. Kak? Aku TK aja nari loh. Segini nggak? Iya. Belum. Ini Iya. Nah itu sih kayak join ke sanggar gitu. Soalnya kan jujur kalau misalkan di sanggar-sanggar juga untuk penari-penari yang dewasa juga tuh ada kurang gitu tuh. Jadi kayak misalkan kalau butuh penari yang udah, maksudnya bukan ini ya, bukan body shaming ya, tinggi-tinggi kan butuh kan. Emang kalau di sanggar kan banyak anak-anak kan, tapi kan butuh yang tinggi-tinggi juga kan. Sindir. Ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi UPM kita juga ikut volunteer mas. Iya, UKM kita juga ikut volunteer nanti di acara ulang tahun sanggar aku Iya, nontonnya di mana? di Keraton Kanoman. Oh, Keraton Kanoman. Di Keraton Kanoman nanti bulan September. Karena tadinya Agustus karena muludan, jadi kita mundur. Tapi nggak UPM kita aja sih, ada UPM yang iya UPM lain juga ya dari Ada UPM. IPB. Ada dari Ada. Simfoni. Ada dari Dagu juga. Iya, barangkali anak The Prince mau silakan. Join ya Kak. Iya, boleh. Nama sanggar nama sanggarnya Kak Agung sama itu nggak sih, ada berapa muridnya
Kalau nama sanggarnya ya ini for your information ya. Bu Ratri itu alumni dari Sanggar Kelapa Jajar. Bu Ratri, Kaprodi PGSD itu alumni dari Kelapa Jajar. Nama sanggarnya Sanggar Seni Kelapa Jajar. Kalau sekarang anggotanya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak penari ada 68. Banyak ya. Untuk penari, untuk gamelannya ada 30 orang. 30 orang. Itu latihannya setiap hari. Tiap hari Kecuali hari juga? Kamis. Oh. Kalau hari Kamis Itu ya dari siang. jam berapa sampai jam berapa, Kak? Dari asar sampai sebelum maghrib. Dari asal Sampai sebelum maghrib. Makanya lagi itu kan ada kesempatan anak-anak UKM kesenian suruh join ke sanggar kan, ada mereka biar tahu oh kayak gini ya latihan di sanggar tuh, oh kayak Biar gini merasakan juga. ya jangan berbaur dengan yang umurnya muda, yang umurnya lebih tua, jadi biar tahu tuh nggak sepantaran aja gitu. Untuk alamatnya di mana Kak itu? Alamatnya ada di bawah sini. Oh, nanti Ada di bawah sini ya, ada di bawah sini. Jangan lupa. Ini bisa dikeluarin nggak sih? Editing, tugas editor. Oh iya Kak, berarti untuk selama latihannya masih di kampus gitu, masih di sekitar kampus ya? Atau Iya. udah pernah nyoba dibuat selain di sanggar gitu, kayak di tempat lain? Atau masih di Sebenarnya kampus? baru di kampus aja sih. Oh, masih di Kampus sama sanggar sih. sebenarnya. Kak, barangkali mau ngajak temen-temen nih buat join ke UKM-nya Kesenian. kalian dipromosi nih, mumpung masuk ke YouTube. Oh ini langsung ke YouTube dah? Ya. Iya, Kak. Masya Allah. Ntar dulu, anda tuh di YouTube itu didiemin aja, pantarnya di share juga nih di SG-nya. Ya, jadi di share dong Kak. Iya. Siapa yang gitu? Iya. Apa ya? Ngajaknya gimana ya? Silakan. Untuk calon mahasiswa baru yang akan hadir di Institut Prima Bangsa, jangan lupa join ke UKM Kesenian. Di UKM Kesenian ada 2 divisi untuk saat ini, ada seni tari dan seni degung. Jadi jangan lupa join ke UKM Kesenian. Terima kasih. Yeay. Oh iya, Instagramnya ada di bawah sini. Ada di sini. Nih. Sini. Ini juga ada. Ah, Sebelum siapa? Instagram UKM Kesenian. Oh iya. Ya. Untuk Kak Sela dan Kak Agung, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast The Prims. Sama-sama. Semoga bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya ya Kak ya, bisa ketemu lagi, ngobrol bareng lagi. Siap ditunggu kan. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. podcast kali ini. Jangan lupa nonton di podcast selanjutnya juga ya. Bye bye.